Gua nggak tahu ya apa yang sedang terjadi akhir-akhir ini karena banyak hal-hal menyebalkan yang terjadi, baik itu pembulian, baik itu senioritas, dan yang masih gue gak kepikiran gitu ya, kayak ngapain lo suruh makan orang makan nasi padang 5 bungkus padahal lo sendiri makan satu aja itu kenyang gitu loh, bahkan ngutang gitu sama abang-abang nasi padangnya gitu. Apa yang ada di kepala lo gitu loh, apa yang mendasari pikiran lo bahwa senior itu harus junior itu harus tunduk pada seniornya dan harus di-provide sini. Aneh betul. Gue Naman Kara, selamat datang di Dami Podcast Indonesia. Selamat datang di Dami Podcast. Di sini kita selalu happy, ngomongin semua yang seru. Ayo gabung dan nikmati. Topik santai gak bikin boring, ngobrol asik tanpa drama, tertawa pas walau daring. Sambut kamu setiap update-nya. Jadi, ya, kalau ada yang nyadar lagi sebelum kita masuk ke topik ya, ada nyadar lagi, wah, Dabi balik ke settingan lama, betul, karena laptopnya sudah saya setting darurat supaya bisa rekaman lebih bagus. Makanya kemarin udah ada link Saweria-nya, mana sih? Oh ini nih. Oh ya, ada di mana? Anyway, dari tadi gue ngomong sendiri, Cok. Gue lupa transisi. Nah. Ya, anyway, udah ada link Saweria-nya di bawahnya Yudi tuh ya. Di bawahnya Yudi. Jadi jangan lupa di scan ya. Iya, support kita. Scan ya. Jadi gitu. Malam hari ini tidak ada Ion, tidak ada tadi yang kita bilang bahwa Pak Ridwan Kamil sudah punya pasangan Suswono dan akan melawan calon dari PDI kayaknya ya. Waduh. Walaupun kita nggak tahu nih siapa calon dari PDI. Dan itulah update terakhir sih itu ya. Kita nggak iya, sejauh ini emang nggak ada yang nggak ada yang benar-benar ini banget sih kecuali itu. Iya. So far ya. Sama ini update kalau dari kubu politik tuh lagi panas-panasan gitu ya karena masalah rawon Ridwan Kamil Suswono. Nah, ini sekarang lagi ada masalah besar dengan PPDS. Kenapa tuh? Nah, PPDS itu bukan PPS ya guys. PPDS itu kayak ini loh, kayak kerja praktik nyatanya gitu ya kalau nggak salah ya. Oh. Ya kan, maksudnya ada dokter-dokter yang mau ambil spesialis. Beda sama kayak koas gitu ya? Apa sama aja? Iya pokoknya mereka mau ini lah. Mereka lagi ngambil spesialis terus istilahnya residen. Nah tuh, makasih ya. Residen. Nah, jadi mereka tuh kerja tapi masih di bawah senior. Ya lu pada carilah, gue susah jelasinnya soalnya. Gue ngerti ini konsepnya, cuman gue susah jelasinnya gitu loh. Kayak contoh Yudi nih, dokter kan, dia ambil S2 nih, spesialis. Ambil spesialis. Terus gue seniornya nih di rumah sakit tertentu nih, jadi dia masuk ke rumah sakit itu. Nah, problemnya adalah ternyata programnya itu tidak selancar yang kita tahu gitu. Ternyata programnya itu penuh dengan pembulian, ada senior-senior suka nyuruh junior, bahkan ada yang sampai 112 slide. Bayangin, 112 slide itu tata cara selama PPDS. Anjir. Bayangin, 112 slide. Terus yang terbaru tuh ternyata bahkan istri-istri dari residen ini juga harus ambil, tanda kutip, harus ikut repot juga gitu loh. Terus ada syarat-syaratnya yang kayak istri-istri harus menyiapkan makanan untuk senior-senior lainnya juga. Ada yang rame bener, pokoknya rame. Karena ini jadi rame karena ada dari Undip itu dia meninggal gitu kan. Dia peserta PPDS ngambil spesial gara-gara bully itu. Nah, ditemukan di buku diary-nya ternyata dia nggak kuat.
dia capek karena tiap hari seniornya tanda kutip membuli dia gitu loh. Nah, tuh teman-teman bisa baca sendiri lah. Yang gue pikirkan adalah udah sampai gede gitu bully itu masih ada ya? Masih lah. Itu udah dari zaman, ya udah dari zaman dulu kala. Ya budaya masih budaya yang apa ya, jelek gitu loh. Emang nggak Namanya bagus jelek sih aja. memang. Mm-mm. Jelek memang. Maksudnya cuman bungkusannya aja beda. Iya kan? Contoh, kalau lu di Iya. SMA bullynya jelas, malah laki minta duit gitu kan. SMP SMA tuh. SD bahkan udah ada. Kalau ada teman-teman yang baca thread di X atau Twitter itu namanya, anak SD itu ada yang malakin temannya sehari 5.000, asli 5.000 pak. Jadi anak ini Gede. dia kasih uang jajan 7.000, temannya tukang bully dateng, tiap hari harus setor 5.000. Gila, reman banget, salut gua. Mental yang nanti kalau sudah gede ada di setiap ruko-ruko. Hari raya ngasih proposal. Apa tuh men, ormas? Iya itu. Ya, ya maksudnya ya kalau yang malak-malak itu mah bukan ini ya, maksudnya lebih ya emang aduh mental miskin banget ya, kayak dari kecil aja udah dipupuk kayak gitu. Hmm. Nah iya, dan yang nyebelin tuh lo kuliah, lalu lo kerja, ini banyak ini ambil spesialis pak, yang notabene umurnya udah bukan umur 25, udah bukan umur 17, 20 Ya, ya. lagi, udah 25 ke atas gitu loh. Terus Mm-mm. ya nggak tahu, gua nggak ngerti apakah memang karena bully ini terjadi sama seperti kemiskinan itu karena struktural gitu loh. Maksud gua karena adanya konsep konsep apa namanya, konsep senior dan junior, apakah itu yang mengakibatkan terjadinya bullying gitu loh. Karena ada ini bahasa kerennya, karena ada relasi kuasa. Ya. Ya, ya bener. Maksud gue, ya gimana ya, setua-tuanya atau ya senioritas lah, makanya yang senior atau mungkin yang tua. Setua-tuanya pasti mereka punya power deh, entah mereka itu yang mempengaruhi atau ya memang dia pelaku aja, bisa pelaku langsung, bisa pelaku tidak langsung gitu. Yang jadi pemantik kasarannya gitu loh. Kayak si Norman nih anak baru junior tapi gini banget gini. Ada yang memang gue langsung lu anak baru udah songong banget kan, ada langsung nggak langsung ya gitu. Iya, ada Cara triggernya ya. bullying. Iya. Iya kan. Dan yang gue bingung tuh apa ini loh, apa alasannya senior itu bisa semena-mena sama junior gitu loh. Apa karena gini, yang gue tahu ini tuh bisa terjadi karena ada budaya turun-temurun gitu loh. Karena gue dulu ditindak sama si A, berarti gue harus melakukan hal yang sama ke junior gue. Dan itu lingkaran setan itu nggak akan pernah berhenti sampai ada generasi yang di-cut. Betul. Dan bukan hanya itu juga, kadang juga kayak ya mereka tua ini tuh lebih kayak ya mereka nggak bisa apa-apa tapi nggak mau dilampaui. Nah, biasanya itu juga terjadi. Nah iya kan, tidak mau dilampaui itu yang jadi masalah sebenarnya. Maksud gue, mungkin ada di beberapa kasus orang-orang yang merasa bahwa junior gue nggak boleh lebih hebat daripada gue. Bahkan Iya, waktu di kampus itu sering terjadi gitu loh. Ada satu junior yang sedikit kayak apa sih gitu, itu dikeroyok tuh. Tapi giliran keluar dari kampus, ya, hey senior, Taringnya nggak ada. Anda tidak berani kan, mental ramean kan, mental mob mental ramean. Betul. Giliran keluar gerbang kampus, Anda diam sebebahasa, ketemu di jalan digeplak, diam kan Anda kan. Heran banget. Tapi emang bener, mereka tuh pokoknya maunya barometernya tuh ya dia gitu. Coba contoh nih si Norman yang sudah lama ini sudah bla 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 blanya. Ya mereka tuh kayak pengen diagungkan, dielu-elukan dan segala macamnya gitu loh. Tadi dulu
mereka tua ini antara memang gila hormat atau gila penghargaan gitu, sampai dia nggak mau dilampaui. Nah, itu makanya itu jadi masalah. Dan sudah magila sudah magila hormat gitu loh, sudah mah gue masih tidak habis pikir apa yang menyebabkan mereka sampai mempersulit junior-juniornya gitu loh. Padahal ini di dunia modern sekarang, di era modern di mana komunikasi dan ya di era terbuka ya, informasi terbuka gitu loh. Lu tuh bisa mempermudah hidup lu. Dan jangan lupa, walaupun lo bilang kami dari dulu juga sudah begini untuk melatih mental junior kami, Goblok. gini loh, itu era informasi terbuka ya, yang dimana kalau bahasanya kita tuh setelanjang-telanjangnya di internet gitu loh, beneran telanjang di internet gitu loh, data-data. Ya apa yang lu harapkan dari negara ya, yang bahkan nggak bisa melindungi data-datanya, yang kominfonya aduh kesebut. Aduh. Ya udahlah ya. Aduh. Ya bahkan Ya udah biarin lah. kementeriannya sendiri pun, menterinya sendiri pun acuh tak acuh gitu loh dengan proteksi data Ya betul. gitu kan. Terus lu melakukan senioritas, junior lu nggak suka, data lu kebuka, lu kan selesai. Ini per kami rekaman hari ini nih, ini udah berapa orang, udah berapa dokter yang kena cancel, yang sampai LinkedIn-nya wih Pak, kalau cuman Facebook, Instagram masih oke lah menurutku, masih Oke lah ya. masih nggak begitu dipermasalahkan. LinkedIn Pak, LinkedIn, sampai LinkedIn-nya itu di wall-nya tuh ditulis jangan terima dokter ini gini, selesai. Yang nulis juga bukan orang sembarangan ya, bukan orang sembarangan, tapi dokter-dokter yang punya reputasi di beberapa rumah sakit, sampai manajemen staff rekrutmen dokter di rumah sakit itu nulis begitu Pak. Tapi gue ke-trigger sama yang lu bilang ini sih man, kayak kita tuh udah dari dulu begitu. Maksud gue, kenapa sih nggak ada yang dituakan atau mungkin ya yang dituakan lah Dipermuliakan. senior. Anjir. Yang mulia senior, yang tidak pernah diagungkan. salah, dan kalau salah lihat nomor 1 senior tidak pernah salah. Iya. Ya maksud gue, kenapa kayak kita tuh dari dulu kayak gini? Ya lu mestinya jangan kayak biar junior lo merasa, enggak dong. Maksudnya harusnya keluar dari situ. Junior gue jangan sampai merasakan hal yang seperti ini. Bukan lu juga harus merasakan kayak gini. Ini kan kayak aduh apa ya, hal yang nyebelin gitu loh. Kayak ya udahlah, lu zaman makin lama makin berkembang, orientasi aja, ospek dah ya, orientasi aja makin lama tuh makin berubah gitu loh. Masa lu masih konvensional, masih hal yang memang ini tuh harusnya kayak gini, ya kan nggak gitu. Ini pasti akan ada rubah. Yang tua harusnya jadi panutan, bukan jadi cenderung nyusahin bahkan kan. iya. Mending mah kalau kagak menghambat man, kalau menghambat kan bete, kayak udah mah kagak bisa, tapi bikin ricu orang, nyenggol orang gitu. Misalnya buat senior nih, Pak Norman ini gimana ya, gini. Ya udah mah kagak bisa, tapi lu juga ngebully, lu rese juga segala macam, ngehambat karir orang kan tai yang kayak gitu. Nah iya, ini gua gini ya, mungkin gua ngomong tuh agak kurang relate karena seperti kata Furkon dan Yudi, gua tuh minim simpati dan empati. Iya. Jadi gue nggak nanya, tapi dari kacamata gue ya pribadi, ketika ngeliat kasus itu kayak apa sih yang mau lu buktikan gitu loh. Mungkin gini kali, mereka ya oke lah, kita tahu slogan dalam bahasa Inggris itu kan, hard times create strong man create kalau di bahasa Indonesia kayaknya lebih gampang di bahasa Indonesia deh, masa-masa sulit menciptakan manusia-manusia kuat, manusia-manusia yang kuat menciptakan, ini secara mental gitu ya, manusia-manusia kuat menciptakan masa-masa damai, dan masa-masa damai menciptakan manusia-manusia yang lemah, dan manusia-manusia yang lemah menciptakan masa-masa yang sulit. Dapat gak poinnya? Tapi dapat. Masa yang sukar menciptakan manusia kuat menciptakan masa damai,
Masa damai menciptakan manusia yang lemah, manusia yang lemah menciptakan masa-masa yang sulit. Ini siklus nih. Mungkin mereka berpikiran bahwa kita harus terus sulit agar tetap menjadi kuat. Sulit. Sulit. Bukan dong. Itu solid. Tapi, Anjir. Ya, iya gimana ya? Emang sih bener-bener. Emang budaya aja dasarnya. Mereka tuh pengen menyulitkan atau merasakan kita sulit. Apa yang mereka rasain aja, udah. Itu loh. Nggak tok. gue ini Yud. Sorry. Gue kepikiran. Sebenarnya kita tidak perlu heran. Ya, gue dan lu tidak perlu heran sih ini terjadi. Karena setelah gue tadi pas lu ngomong, gue pikir lagi. Kayaknya zaman dulu juga terjadi deh. Nggak percaya. Lihat Daendels waktu bangun jalan Anyer Panarukan. Yang bikin sulit siapa? Gubernur lokalnya kan. Betul. Kerjanya nggak dibayar kan. Betul. Terus bilangnya apa? Mas. Daendels nggak bayar kami dikerja paksa. Woi. Memang Sampai sekarang pun bupatinya saja kita tidak tahu orangnya siapa. tidak terdeteksi. Betul. Dokumen di Prancis tidak menyebutkan siapa bupati-bupati pada saat itu yang menerima upeti-upeti itu, tapi tidak memberikannya kepada para pekerja di bawah. Emang, Wah. ya memang sifat bangsa ini emang harus terjajah. Yuk. Apa arti kemerdekaan kalau masih kayak begitu ya? Kita merdeka. Jokowi capek-capek kemarin, Jokowi kan Bapak Jokowi, Bapak Presiden kemarin capek-capek pidato gitu loh. Sampai minta maaf, bla 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 bla. Rakyatnya, Pak, rakyatmu ini kayaknya masih banyak yang bebal, Pak. Masih banyak yang merasa bahwa saya harus menciptakan masa-masa sulit demi kehidupan lebih baik. Anjir, hidup kok pengennya sulit mulu. Gue kadang bingung sama kehidupan manusia. Iya, Orang- gini sih, Yud. Kenapa sulit sekali buat orang itu menerima bahwa harus ada hal yang lebih baik? Ya, itu gue setuju sih. Itu gue setuju. Iya kan? Susah banget gitu loh. Kenapa? Kenapa? Bukan itu juga. Nggak nerima hal-hal yang mudah gitu. Kalau Iya. ngambil hal-hal yang sulit. Kalau contoh gini, kalau ada hal yang bisa dipermudah, sebenarnya, kok gitu sih? Dulu zaman gue nggak gitu deh. Dulu lebih susah Kan banget. bangsat yang kayak gitu. Lalu diromantisasi. Zaman gue tuh lebih susah tahu. Ini mah, wah zaman gue susah banget. Lu mah udah enak sekarang. Lah, ya emang kenapa kalau dia lebih enak? Emang kenapa? Ya, emang kenapa? Masalahnya apa? Di dalam siklus kehidupan aja itu kan selalu ada perubahan. Masa lu mau stuck di situ? Katanya lu mau negara ini maju. Ini berkembang aja jadi terbelakang kalau lu mau mengharapkan hal-hal kayak gitu mulu. Goblok namanya. Iya kan? Contoh kayak gini. Zaman dulu lebih enak, beras lebih murah. Ya memang iya. Karena nilai tukar rupiah itu masih tidak seperti Iya, sekarang aja. gitu loh. Ada namanya Kurs aja udah inflasi. naik. Betul. Gue Gila kali ya. aneh aja gitu loh. Sama manusia ya memang meromantisasi hal-hal kesulitannya mereka gitu loh. Yang kayak yang tadi kayak gitu. Zaman dulu mah masih murah, masih enak, bla 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 bla. Sampai ada yang ngomong, aduh gue mau ngomong itu tapi nggak enak lagi gue. Di ini aja ya, di sensor. Iya. Sampai ada yang ngomong gue kangen zaman Soekarno, gue tonjok anjir. Itu kan zaman-zamannya murah, man. Iya enggak? Zaman-zaman enggak? Soekarno, iya baru-baru merdeka lah gitu. Iya betul. Zaman-zamannya murah sampai lu ngomong kayak gitu. Aneh lu. Dan ini sih, lu bayangin lah, anggaplah ya, dari praktek spesialis ini, kan ada tuh di highlight, senior itu ada yang dijemput, ada yang diantar pulang. Bayangin senior, Yud, diantar jemput, diantar pulang. Gokil. Dia nggak mau kayak jelangkung aja. Ini mah, wow. Lu bayangin lah, junior ini harus bawa mobil, jemput seniornya, pulangin lagi seniornya gitu loh. Lu nggak rasa malu gitu loh, lu numpang.
numpang berbulan-bulan di mobil junior lu, junior yang bawa mobil, kayak kalau seniornya. Betul, betul. Ya paling enggak mereka kayak yang ngasih ini. Ya paling enggak ada timbal balik. Nggak sih, Man? Iya, Ada. nggak, maksud gue gini loh, mungkin orang akan berpikir, dulu gue juga gitu nganterin senior gue pulang, lu pulang. Tapi kan lu Itu tahu yang dalam kebangsatan dalam gitu. dalam benak lu, dalam hati terdalam lu ini salah. Bukankah seharusnya senior mengayomi junior? Nggak kayak gini, contoh kayak, anggap lu ke senior ya gitu ya. Lu pulang kemana? Udah bareng lah, bareng gitu. Nggak perlu capek-capek. Bareng. Bukankah seharusnya seperti itu gitu? Dibantuin gitu loh. Iya kan? Apa salahnya untuk mempermudah hidup orang lain supaya hidup lu juga dipermudah gitu loh. Betul, betul. Ya emang ya kita nih orang-orang ini eh, seneng banget menormalisasikan hal-hal yang salah gitu. Iya, Jadi sepakat. ya udah, salah mah salah aja, lu jangan bertameng. Gue mah kayak gini, gue harus mengayomi. Uh, Hidup kayak gitu mulu, mah lu gak akan berkembang, gak akan maju, percaya deh. Ada yang namanya alternatif, hal-hal yang mudah, pengobatan aja udah ada banyak yang alternatif. Lu sebagai manusia berpikirnya yang harusnya sifatnya dinamis, tapi kalau bego stuck gitu. Nah, ini, Yud. Kenapa kita tidak berkaca dari tim sepak bola kita? Kenapa tuh? Apa yang membuat tim sepak bola Indonesia cukup sukses sekarang ini? Karena mereka motong generasi. Ah, Iya kan? betul, Lu bayangin, betul, coba betul. masih masukin generasi sebelum-sebelumnya. Disuruh Coach Sintayong makan diet, makannya apa? Nasi uduk, gorengan. Iya kan? Iya, iya, iya. Tapi begitu dikat, generasi-generasi itu dikat, langsung potong dua generasi, satu tuh dua generasi itu. Langsung dipotong begitu kan. Langsung kelihatan bedanya kan, mentalnya beda. Pendekatan juga lebih enak. Main lebih bagus. Kenapa? Ya karena mental-mental seniornya itu nggak ada lagi, mental-mental rebel-rebel senior itu yang kayak Betul, kalau betul, malam keluar, makan pagi makan goreng, siang makan gorengan, ngambil segala macam. Beda gitu loh. Memang perlu potong generasi gitu loh. Memang Iya, memang perlu mengadakan perubahan aja, Man. iya, Ini kayak udah cukup deh generasi yang kayak begini. Gue pengen bikin, ya entah itu kan yang maksudnya trial error ya. Entah ini berhasil apa enggak, tapi paling enggak dia mau coba berusaha gitu. Berusaha dalam artian dengan apa ya, trial yang gue coba ini kira-kira berhasil apa enggak gitu loh ke depannya. betul. Betul. Makanya gue bilang, masa iya kita Indonesia perlu potong generasi? Nggak mungkin kan? Oh, bagus tuh jadi judul. Indonesia perlu motong generasi. Ya, iya kan? Tanda tanya, tanda tanya. Tanda tanya. Iya kan? Masa kita perlu potong satu generasi supaya Masa harus ada yang dikorbankan? iya. Masa harus sampai seperti itu gitu loh. Harus sampai berkorban satu generasi hanya demi memajukan Indonesia. Terus cobanya, iya memang harus gitu, mati nggak lu? Goblok sih. Gue sih lebih ke tepuk tangan aja sih kalau kayak gitu. Mati nggak? Jadi memang gini lah, maksud gue gini. Generasi boomer ke milenial ke Z aja itu udah susah banget buat nemu titik tengahnya gitu loh. Masa Betul, betul. itu harus tetap terus terjadi sampai generasi alpha, delta dan seterusnya gitu kan? Nggak juga gitu. Tidak elok juga gitu kan. Yang bisa dilakukan adalah ya sebagai generasi yang di atasnya ya bantu aja, kenapa gitu loh. Iya, sesimpel bantu aja. Kayak gue punya senior yang memang apa ya, jam secara jam terbang oke lah. Ya memang dia bukan yang kayak, masa lu kayak gini nggak bisa sih? Enggak, memang dia memudahkan. Ini loh yuk, kayak gini. Ini tuh administrasinya bla 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 bla. Lu harus cari ini. Ntar gue yang handle ini deh. Lu yang ini aja. Kan enak ya. Kalau dengan berbagi kayak gitu indah gitu kayaknya. Tanpa ada senioritas tersebut. Betul. Walaupun juga kita nggak pungkirin senioritas ini masalahnya nggak cuma di kedokteran ya, tapi di ASN tuh banyak, di swasta juga ada, pasti ada gitu loh. Bahkan di perkantoran ada juga nggak sih yang kayak gitu-gitu? Oh banyak Pak, sering terjadi. Atau selama hidup lo deh mengalami yang namanya senioritas?
Pernah secara lu sekali. anak rumahan nih. Pernah, wah kampret ya juga lagi. Pernah sekali ngalamin di kantor yang lama. Gua nggak perlu sebut kantornya lah. Mm-mm. Senior tuh pagi harus disapa, dibikinin kopi gitu-gitu. Nah, kan gue nggak pernah ngopi ya, ya Mm. kan. Terus gue bilang aja, sama ini, sama porsi junior tuh lebih banyak daripada senior untuk kerjaan gitu kan. Wah tuh dulu Oh terjadi iya. pak, terjadi gitu. Terus hal yang gue lakukan adalah seperti ini. Gue ngelapor gak direct ke dia, tapi gue lapor direct ke atasan di atasnya lagi. Mhm. Jadi yang nggak apa-apa. Jadi tanpa Kasih, dia ya, gue iya. tahu pasti tamanya ntar, oh bagus ya dia. Jadi lo yang kerja. Dia mulai dapat reward kan. Jadi apa yang gue dan teman-teman gue Betul. lakukan waktu itu adalah kami reportnya langsung dari ke atas gitu loh. Jadi begitu Hmm, evaluasi karyawan nilainya jelek kan. betul. Jadi Tapi lo kemana siapa biar. mestinya kena kena omel sama senior lo dong, harusnya. Nah, untungnya dia nggak berani ngomelin. Kenapa ya? Karena udah di atasnya tuh orang supervisornya udah tahu gitu kelakuan orang ini gitu. Oh, Itu aja. iya sih, kalau kalau udah tahu tabiat ngerepot. Nah, padahal senior-senior gue yang lain juga waktu itu banyak yang baik gitu loh, banyak yang ngebantuin gitu loh. Banyak yang datang kayak, Mhm. lu dikasih nama si Pak ini ya, udah sini gue bantuin. Gitu Pak, lu bayangin. Berarti sebelah itu kan ya maksudnya secara karakter. Iya, makanya gini loh. Jadi sebagai yang dituakan ya di satu tempat, ada baiknya mempermudah orang-orang baru gitu loh. Ada baiknya Ajarin. iya ngajarin gitu, mengayomi gitu. Nah, apa sih yang salah dengan mengayomi? Aduh, gue pikir, mulutku. Walaupun kita tahu kata mengayomi itu di Indonesia agak sulit karena kita trust issues, ada lembaga yang seharusnya ikut mengayomi tapi tidak mengayomi. Ngerti? Gua ngerti. Kita tuh trust issues dengan kata mengayomi kan, karena ada lembaga Betul, itu betul. kan. Mhm. Nggak perlu kita sebut, pasti kita tahu lah. Gak perlu, gak perlu disebut, gak perlu disebut. Tapi kan tidak jadi halangan untuk kita mengayomi yang lain gitu loh. Betul, betul, Tidak jadi betul. halangan untuk kita untuk ya kena apa salahnya antara senior dan junior sama-sama berjalan bareng, bukan untuk bully sana sini kan, bukan untuk Bukan. ngasih ajang gue lebih lama di sini, lu ngelayanin gue ya enggak kan. Saling berbagi aja nggak sih? Oh, iya, kenapa kenapa giliran buat dosa bareng-bareng mau tapi giliran yang happy-happynya sendiri-sendiri, giliran susahnya Egois. bareng-bareng, giliran udah happy sendiri-sendiri. Ah, manusia man. Iya makanya. Egonya kan udah basic banget tuh manusia punya ego. Kayak gitu. Kasih makan egonya aja dulu. Iya, gue nggak tahu tapi yakinlah mental-mental yang terbentuk bukanlah mental-mental yang kuat tapi mental-mental tukang bully sih kalau itu tetap terjadi. Sampai saat ini, even kita nanti udah punya anak cucu pun juga, ya itu kalau, ya mohon maaf, kalau emang diharuskan potong generasi untuk lebih baik, ya walaupun caranya yang menurut gue salah ya harus potong generasi. Tapi ya memang potong generasi ini kan bentuk dari agen perubahan ya, agen of change, yang dimana berarti mereka mau mengadakan perubahan tersebut gitu. Ya menurut gue it's okay aja, nggak apa-apa deh gitu. Kalau memang yang harus diperbankan memang jelek dan memang udah kagak bisa di apa ya, nggak bisa diajak kerja sama, nggak bisa klop, nggak bisa apa, ya udahlah cabut aja yang kayak begitu gitu. Iya, 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 baik lagi lah. Sebelum kita tutup nih, baik lagi memang manusia kan hidup tidak sendiri ya, Betul. ya kan? Masih hidup butuh orang lain. Bahkan bos-bos Betul. kaya sekalipun gitu loh, kayak Mark Zuckerberg itu butuh bawahannya untuk bisa memperkaya dirinya. Tapi maksud gua, tapi maksud gue, kita kan hidup nggak sendiri. Kita hidup bersosial. Manusia itu makhluk sosial, ya kan? Betul. Ya kan? Manusia itu hidup makhluk sosial. Jangan sampai in the end of the day lu sadar tinggal lu sendiri, nggak ada yang nemenin dan nggak ada yang membantu lu. Yang pada akhirnya lu ya mempersulit diri sendiri gitu loh. Pada akhirnya lu yang membuat diri lu jadi dipersulit gitu kan. Jangan sampai seperti itu terjadi. Udahlah,
Ya, kira-kira itulah misu-misu kita malam ini episode kali ini. Aduh, nggak ada Ian, kurang seru memang. Memang, Tidak cuman ada paling enggak opini jelek. betul. Tapi durasi aman. Iya. Selain durasi aman juga tidak ada yang terlalu offset kejauhan gitu kan. Walaupun tetap tadi Tidak. offsetnya bodo amat lah ya. Ada sih tadi. Ada banyak sih, cuman ya udah bodo amat lah ya. Ntar diedit lah. Oke, thank you udah dengerin Dami Podcast Dami Podcast edisi kali ini. Jangan lupa buat dengerin podcast lainnya dari NBC Network, ada Pandangan Gaming, Hello Tendo, dan kita Master Yahud. Gua nggak tahu ya, tapi semoga lah Master Yahud ada kabar-kabar supaya kita bisa ini nih, project-project baru lagi. Ya. Gatel nih tangan gua buat project baru. Alek Irion. Mm-mm. Aku juga pengen isi suara lagi aja. Tahu, iya. Kangen banget. Dan ya pokoknya jangan lupa buat Saweria, linknya dari bawahnya Yudi tuh, yang di bawahnya Yudi ya. Di scan aja langsung 10.000 20.000 tidak akan buat Anda miskin, tapi jadi berkat buat kami dan kalian yang mendengarkan. Mantap sekali. Ya, cukup sampai situ ya. Dan kalau kalian kangen Ion di episode kali ini, spam di kolom komen. Spam apa ya? Kalian nih, spamnya gini. Kami butuh opini jelek. Kami butuh aku mau bilang kami butuh opini jelek gitu ya. Spam komen di bawah. Oke, thank you udah dengerin podcast edisi kali ini. Gua Norman Karel pamit undur diri. Mau ikutan ospek kampus? Waduh. Gua Yudi pamit undur diri. Yang memang mau mengingatkan atau cuma ngomong, kalau kalian jadi tua itu please jangan menyebalkan. Bagus. Itu saja. Bagus. Jangan menghambat karir orang. Bagus. Tolong. Jangan menghambat pekerjaan. Tolong banget. Udah mah kagak bisa, jangan jadi nyebelin, itu aja. Ya. Thank you udah dengerin. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye bye guys. Bye bye. Thank you. Utamakan keselamatan dalam bekerja.